Kalau kayak gitu bisa-bisa membahayakan keselamatan tahu. Untung aja tuh buaya-buaya di situ pada berbaik hati. Coba kalau buayanya pada lapar, bisa-bisa membahayakan keselamatan itu. Udah nggak usah kayak gitu lagi, biasa aja. Bukannya apa-apa. Nanti kalau terjadi apa-apa pada dirimu, pasti nyalahin Pak Mulyono lagi. Ya ampun, ya ampun. Ini pengikutnya nih kayak gimana? Saya Didu udah tua aja rendam-rendam nanti masuk angin. Mati. Mati nanti nggak rame lagi Indonesia nih. Lebih laris jualan gorengan politik daripada gorengan singkong atau pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda ya. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan dari konten Pagar Laut yang sebelumnya sudah kami up gitu ya, dan saat ini memang sedang ramai sekali di media sosial gitu ya, terkait Pagar Laut di Tangerang tersebut. Kali ini datang dari salah satu anak abah yang hingga kini masih sering nongol di media sosial ya. Ya siapa lagi kalau bukan si tukang gaduh. Tidak perlu saya sebutkan lah siapa namanya ya, karena teman-teman pasti sudah familiar dengan orang ini gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu ya, kemungkinan 2 hari yang lalu lah, ini orang tiba-tiba terjun ke laut teman-teman ya, tepatnya di pagar laut tersebut ya. Ya walaupun sebetulnya menggunakan pelampung ya kan, dan bawa banyak wartawan. Ya tahulah sendiri maksudnya gimana ya kan. Nyemplung, dicepret, disyuting agar viral ya kan, seolah-olah dia membela rakyat, ya seperti itulah ya kan. Dan, tetapi saya tidak ingin menyoroti itunya teman-teman ya, saya ingin menyoroti keunikan anak-anak Abah gitu ya. Ya kadang-kadang bisa, ya di laut, kadang-kadang bisa di darat, ya maklumlah ya kan, anak-anak Abah ini mungkin, kualitasnya melebihi, makhluk amfibi gitu. Di darat bisa, di laut juga bisa. Aduh aduh aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini parah. Ini parah Ya ampun, Didu. Kok sampai segitunya sih cari simpati masyarakat? Lebay tahu. Ini parah. Biasa aja. Kalau kayak gitu bisa-bisa membahayakan keselamatan tahu. Untung aja tuh buaya-buaya di situ pada berbaik hati. Coba kalau buayanya pada lapar, bisa-bisa membahayakan keselamatan itu. Udah nggak usah kayak gitu lagi, biasa aja. Bukannya apa-apa. Nanti kalau terjadi apa-apa pada dirimu, pasti nyalahin Pak Mulyono lagi. Ya ampun, ya ampun. Ini pengikutnya nih kayak gimana? Halo, aduh Mas Jimmy, Mas Jimmy. Apa sampean ini ndak tahu Mas Jimmy ya? Kan sesama buaya nggak mungkin saling menggigit, sesama buaya nggak mungkin saling makan. Buaya bukan binatang kanibal, ya kan? Kalau ini orang, ya kan, terjun ke laut, ya memang di sini banyak nih biasanya menjadi habitatnya buaya muara, ya kan? Tapi nggak bakal digigit, ya kan? Sesama buaya, gitu lah. Aduh, aduh. Biadab katanya tadi teman-teman ya.
kalian biadab katanya. Oke, lanjut. Para oligarki kalian biadab. Kalian boleh merampok negara, menyiksa rakyat. Ini sedang berada di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Pasir melihat persiapan Aturan granat hijau. Mana? Woi, apa? Ada pelampung, kasih pelampung. Iya, teman-teman ya, barusan kita lihat bareng-bareng dengan durasi hampir 1 menit ya, terkait proses terjunnya yang bersangkutan ini ke laut, ke pagar-pagar bambu yang terpasang sejauh 30 kilometer di bukan bibir pantai ya, ya mendekati garis pantai lah di Tangerang Selatan gitu ya. Tadi menggunakan ikat kepala berwarna merah putih ya kan, macam pejuang tahun 45 aja merebut kemerdekaan. Tapi nggak masalah lah, itu bagian dari bentuk cinta tanah air ya. Cuma jangan dijadikan branding lah ya kan, seolah-olah yang bersangkutan ini sedang membela bangsa dan negara, membela masyarakat, membela rakyat. Karena kalau dipikir yang dibela siapa coba ya kan, membela negara, nggak ada di sini negara yang dirugikan ya kan. Membela masyarakat, rakyat juga nggak ada masyarakat yang dirugikan di sini, karena ini adalah bibir pantai ya, laut lah begitu, di dekat pantai begitu. Dan ini memang dekat pik pengembangan pik 2 ya, mungkin karena dekat pengembangan pik 2 inilah akhirnya mudah sekali dikapitalisasi, di-branding dan untuk ya dipanas-panaskanlah di media sosial. Padahal sebetulnya menurut saya ini menurut saya, kalau misalnya keliru silakan dikoreksi di kolom komentar gitu ya. Boleh kok berbeda pendapat ya kan, karena di negara ini perbedaan pendapat itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Ya jadi menurut saya ya ini bagian dari ya seperti itulah, biasalah anak-anak abah ya kan, macam kayak gimana gitu kan. Biar viral dia terjun ke laut. Tetapi kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat ya nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Kalian biadab. Para oligarki. Salam logika. Said Didu. Iya. Inilah manusia yang sudah merasa dirinya di atas angin. Merasa dirinya banyak disukai oleh rakyat. Ya seperti ini. Operating. Jerit-jerit. Hai kalian oligarki segala macam. Masuk di lingkaran pemerintah. Muncungnya diem saja, begitu dilepas oleh pemerintah tidak terpilih lagi masuk dalam lingkaran. Ribut sekali. Ya ini Said Didu. Saya tidak membahas masalah itu bambu. Sebenarnya saya pun tidak tidak setuju. Kenapa itu bisa sampai seluas itu, pemerintah tidak tahu. Pemerintah setempat tidak tahu. Ini DPR-nya ini lagi DPR-nya ini. Mana DPR Banten ini? Ya, DPRD-nya. Kok bisa nggak tahu ini ada masalah seperti ini? Makan gaji buta ya DPR ya? Oke. Iya. Saya Didu udah tua, jangan rendam-rendam nanti masuk angin. Mati. Mati nanti nggak rame lagi Indonesia nih. Kelompok-kelompok ini. Sepertinya gini ya, kalau saya berpikir begini. Lebih laris jualan gorengan politik daripada gorengan singkong atau pisang. Iya, sekarang ini ya. Apa-apa digoreng, sedikit apa-apa digoreng. Itulah sekarang ini. Kelompok-kelompok mereka ini memang selalu buat ribut. Iya.
Apa-apa sedikit dah masuk TikTok, ribut, dipiralkan. Apa-apa sedikit, kayak masyarakat juga gedek lihatnya gitu. Apalagi terkhusus pada Said Didu ya. Siapa itu? Ada abang dah itu bilang sawit gaduh. Mungkin bener ini orang. Logika ya logika. Ngapain harus berendam-rendam di situ? Patok ular tewas. Pencitraan, full pencitraan. Politik, pencitraan. Ya ini Said Didu nih. Logika ya logika. Salam logika. Komentarnya cukup panjang netizen barusan ya, kurang lebih ya hampir 3 menit dan saya sepakat sepenuhnya apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Dan saya ingin menyoroti apa yang dia sampaikan di bagian-bagian depan tadi. Overacting ya, saya sangat tergelitik sekali dengan kata-kata tersebut ya, karena ya mirip dengan dugaan saya sebelumnya, mirip dengan pendapat saya sebelumnya ketika melihat yang bersangkutan itu ya si tukang gaduh terjun ke laut gitu ya. Itu sebetulnya adalah overacting dan menurut saya memang salah satu tindakan berbahaya. Mungkin kalau urusan tenggelam tidak ya, kenapa saya katakan tidak, karena yang bersangkutan bisa melengkapi dirinya dengan pelampung ya, life jacket gitu ya, jaket keselamatan ya, jaket kehidupan lah seperti itu. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Mas Jimmy tadi di bagian depan ya, Jimmy Swallow, bahwa jangan sampai hal seperti itu menyebabkan Anda dimakan buaya gitu. Itu sangat berbahaya sekali ya kan. Di muara itu banyak sekali, saya nggak tahu tuh muara atau enggak ya, tetapi di bibir dekat-dekat pantai itu adalah habitatnya buaya muara gitu loh maksud saya. Nah kalau misalnya hanya sekedar ingin viral tetapi berbahaya, aduh overacting kali, ya memang benar katanya netizen barusan, overacting ya. Lanjut. Para oligarki kalian tiada. Hai anjing Said Didu, nah, mau pola tingkahmu jungkir wali. Sudah tahu rekam jejak kamu itu loh siapa? Kamu itu ya nyinyir sama pemerintah tuh kamu masa mau kayak sok pahlawan di laut situ nyebur-nyebur. Orang sudah ilfil sama kamu. Sing dukung kamu ya gerombolannya Dim Samsudin, Refli Harun, Rocky Gerung, anjing-anjing itu aja yang dukung kamu. Amin Rais, Dr. Tifa. Ya anjing-anjing itu aja yang dukung kamu tuh cowok. Oh, silakan kamu mau nyebur-nyebur, mau jungkir wali, itu nggak ada yang respon. Udah tahu rekam jejak kamu, digital kamu tuh kayak apa. Kamu tuh yang penyanyi perusak bangsa tuh kamu, cowok. Mas Sutiono ya, warga Jawa Tengah yang saat ini merantau ke Kalimantan Timur di dekat IKN ya. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa mengikuti konten-konten saya di channel sebelumnya sudah familiar dengan Mas Sutiono barusan ya. Sekali lagi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sutiono, tetapi saya tidak sependapat dengan kata-kata kasar yang disampaikan oleh Mas Sutiono di bagian depan tadi ya dan di sepanjang video. Aduh, Mas Sutiono jangan keras-keras lah ya. Kata-kata macam kayak gitu ya kan, gak usah disebutkan lah ya kan. Kerepotan nanti saya ya kan mengambil materi dari Anda sebagai materi bikin konten. Isinya sumpah serapah semua. Walaupun saya sependapat dengan apa yang Anda sampaikan. Oke, lanjut. Teruntuk Bapak Said Didu yang terhormat. Aduh, Bapak ngapain sih Pak kayak gitu Pak? Berani banget ngungkap kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kasus pagar laut di Tangerang Pak. Ngapain sih berkuar-kuar katanya ada sertifikatnya lah, apalah. Ya walaupun sekarang terbukti ya Pak ya, kalau emang bener ada sertifikatnya. Ya walaupun agak lucu aja gitu ya, masa laut punya sertifikat. Terus juga sering banget nyenggol-nyenggol Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presiden terbaik di Indonesia loh Pak selama 2 periode. Kata orang-orang yang mendukung. Apalah kata media-media yang katanya dia presiden terkorup gitu Pak. Enggak lah ya. Presiden terbaik Pak. Gitu-gitu Pak Presiden Jokowi itu banyak loh Pak ninggalin legacy Pak. Termasuk ninggalin beban-beban buat Pak Prabowo sekarang Pak. Ya namanya presiden kan gak ada yang sempurna ya Pak ya pada saat dia menjabat. Ya tapi intinya Bapak Said Didu ini jangan terlalu berkoar-koar lah Pak. Jangan terlalu berani.
Jangan terlalu tulus gitu sama masyarakatnya, jadi ketahuan nanti orang yang mau main proyek-proyek nakal, Pak. Ya, sindiran yang menurut saya sangat sekali teman-teman ya. Ya, kalau saya sih sependapat ya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik di Indonesia minimal sampai saat ini ya kan. Ya karena kita harus melihat buktinya gitu ya. Buktinya perekonomian Indonesia stabil ya, kemudian juga utang Indonesia walaupun bertambah tetapi kekayaan Indonesia juga meningkat. Jadi seiring sejalan begitu ya. Nah, kemudian juga, sumber daya milik Indonesia yang selama ini dikuasai oleh asing sedikit demi sedikit sudah direbut dan itu sangat luar biasa sekali. Misalnya Freeport ya kan, saham Indonesia di Freeport itu sudah di atas 51%, bahkan konon akan menjadi 60%. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya toh. Dan menurut saya ya terjun, bebasnya, si tukang gaduh ke laut itu memang benar-benar berbahaya, bukan masalah tenggelamnya karena yang bersangkutan menggunakan, jaket pelampung. Kalau ada buaya gitu loh, ya kan. Nah, kalau misalnya, netizen barusan ini bingung ya, merasa bingung kok bisa sih laut ada sertifikatnya, ya itu baca itu ya. Baca itu media-media yang kredibel biar Anda tahu bagaimana proses itu laut kok bisa ada sertifikatnya. Ternyata itu adalah dulu daratan Bro, daratan. Daratan, nah kemudian itu mengalami abrasi ya kan. Nah nggak tahu ini abrasi ataukah ini memang, permukaan air lautnya yang meningkat ataukah daratannya yang turun seperti di Jakarta Utara. Jadi dulu itu dikelola oleh manusia, itu daratan, sawah dulu katanya gitu. Jadi ada yang menggunakan gitu loh. Nah, kemudian saat ini ada sertifikatnya, tetapi sertifikatnya itu sudah terbit tahun 82. Ngapain lu sindir-sindir Jokowi? Nggak ada hubungannya. Perkara tahun 2003 sertifikat hak guna usahanya itu beralih ke orang lain, itu kan peralihan hak guna usaha. Sertifikatnya kan sudah ada sejak zaman dulu gitu loh ya. Lanjut. Kali ini gue bakal bahas tentang yang lagi rame nih guys. Yap, pagar laut yang lagi viral seantero TikTok. Fun fact-nya guys, ternyata pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten itu merupakan lahan tambak dan sawah yang terabrasi. Sesuai keterangan salah satu ahli hukum yang menyatakan bahwa lahan yang dimaksud bukanlah laut, melainkan sawah warga yang terabrasi, yang mana batas-batasnya telah teridentifikasi dengan jelas dan dialihkan secara hukum. Menteri ATR sendiri juga telah menjelaskan bahwa tidak ada laut yang disertifikatkan, yang ada itu cuma lahan tambak atau sawah yang terabrasi itu tadi guys, dan batas-batasnya telah tercatat secara sah kemudian dialihkan sebagai HGB dan SHM dengan menjalankan prosedur penerbitan yang sah. Hal tersebut juga dibuktikan melalui pengecekan Google Earth yang menunjukkan area di sekitar pagar bambu itu bukan laut melainkan lahan warga yang terdampak abrasi. Nah, sampai saat ini masih banyak kesalahpahaman muncul di publik tanpa memperhatikan fakta yang ada. Jadi faktanya guys, kawasan tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh pengembang ya. Oh, ya. Kurang gimana lagi ya kan? Hah? Kurang gimana lagi Menteri ATR BPN ya, Nusron Wahid sudah menyampaikan bahwa nggak ada laut yang disertifikat. Nggak ada laut yang bisa disertifikat ya kan. Itu adalah lahan ya yang dulu ada sekarang termakan oleh garis pantai. Garis pantainya semakin ke darat gitu loh. Jadi janganlah ya menyebarkan berita-berita hoax. Tapi memang udah apa namanya ya, udah bawaan orok mungkin ya. Anak-anak Abah ya kan, kemudian anak-anak Kebo ya. Intinya pembenci Pak Jokowi lah yang saat ini menurun menjadi pembenci Prabowo gitu ya. Karena kan wakil presidennya Prabowo ini kan anaknya Pak Jokowi gitu. Itu sering dah ya menyebarkan berita-berita yang dalam tanda kutip itu hoax gitu. Tetapi hoaxnya menurut saya murahan kali gitu. Kenapa murahan kali? Karena mudah sekali dipatahkan. Hoax itu mudah sekali dipatahkan gitu loh. Kurang paten menurut saya. Lanjut. Cuplikan video Pak Said Didu semalam. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah? Maaf Pak, dua-duanya menurut saya tidak betul. Tidak ada tanah musnah dan juga tidak ada laut yang dianggap tanah musnah. Karena tanah itu
ada alas untuk menjadi bahan sertifikatnya, yaitu Girig 1982 dan banyak sekali macam-macamnya. Kemudian laut yang dianggap tanah musnah itu dulunya daratan, Pak, karena overlay pergeseran garis pantai itu berbeda, Pak, antara tahun 1982 atau 43 tahun lalu dengan hari ini 2025, Pak. Jadi selama itu masih teridentifikasi secara surat-suratnya dan masih bisa difungsikan, contoh bambu di tanah masih bisa, Pak. Jadi nggak bisa itu kalau dibilang tidak berfungsi. Maka yang betul adalah tanah rakyat yang harus diselamatkan dari framing tanah musnah. Dan anggapan laut bersertifikat adalah hoax. Pak Gaduh, Girig 1982 ya, tentu Anda sebagai seorang pakar hukum mengerti lah Girig itu apa, ya kan? Hah? Girig itu apa? Itu kalau misalnya nggak ngerti, oke sebentar ya, saya browsingkan ya. Girig adalah, biar definisinya biar jelas gitu loh. Saya sih sebetulnya paham, cuma menjelaskannya kurang begitu ngerti gitu ya. Oke. Girig itu adalah surat pajak hasil bumi yang digunakan sebagai bukti penguasaan tanah adat. Girig juga merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut gitu loh. Berarti apa? Ya karena ini dulu adalah hasil bumi, berarti dulu di situ itu daratan, ya kan? Nah, ya girig itu adalah surat pajak hasil bumi. Kalau ada girig berarti dulu di situ daratan. Jadi nggak ada yang katanya daratan musnah, apa tadi yang dikatakan oleh Pak Gaduh itu, ya kan? Iyalah. Jadi itu dulu adalah daratan, ya kan? Dulu itu adalah digunakan oleh orang juga. Ada giriknya ya. Nah, tahun 1982. Nah, kemudian akhirnya itu termakan laut gitu loh, termakan apa namanya? Air lautnya semakin ke pantai jadilah laut gitu loh. Nah, sekarang dipagar dengan harapan semakin ke depan daratan yang saat ini digenangi air laut itu menjadi daratan lagi. Teorinya bagaimana? Nah, air laut itu kan bergerak ke pantai. Nah, itu kan membawa banyak material termasuk tanah dan lain sebagainya. Nah, ketika air laut itu kembali lagi ke laut, itu material-material tersebut itu juga terbawa ke laut. Nah, karena ada di situ ada pagar, maka sebagian dari material yang sudah berhasil dibawa ke pantai tadi nggak kembali lagi ke tengah laut. Akhirnya nanti lama-kelamaan lokasi tersebut akan mendangkal dan membentuk daratan lagi. Begitu teorinya yang saya baca. Tapi kalau misalnya dianggap salah atau keliru ya silakan dikoreksi di kolom komentar, ya kan? Lanjut. Ya, teman-teman ya, ternyata sudah selesai videonya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang sindiran kocak dari Mas Jimmy Swilo begitu ya, yang menyebut untung saja ini si tukang gaduh tidak dimakan buaya katanya. Hanya demi viral dan dianggap membela masyarakat sampai segitunya, ya kan. Padahal di pantai semacam itu kan memang sering menjadi habitat buaya muara, teman-teman ya. Tetapi ya mungkin yang bersangkutan tidak khawatir ya dengan adanya buaya muara di tempatnya terjun tersebut ya, karena sudah menjadi bagian dari keluarga buaya. Karena ada pepatah, sesama buaya nggak mungkin saling memangsa. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan dari konten pagar laut yang sebelumnya sudah kami up gitu ya. Kali ini tentang salah satu anak abah yang hingga kini masih sering nongol di media sosial ya, siapa lagi kalau bukan si tukang gaduh. Waduh ya, tidak perlu saya sebutkan namanya ya, karena pasti teman-teman sudah pada tahu, apalagi sudah ngelihat videonya bareng-bareng bersama barusan gitu. Nah, beberapa waktu lalu intinya adalah yang bersangkutan ini tiba-tiba terjun ke laut dan tadi sudah kita lihat videonya juga ya, tepatnya di pagar laut Tangerang ya. Ya walaupun sebetulnya
menggunakan pelampung sih, bukan terjun-terjun beneran, pakai pelampung ya sambil teriak-teriak gitu ya. Ya beginilah uniknya anak-anak Abah teman-teman ya, bisa dikatakan anak-anak Abah itu memang ya luar biasa lah ya, melebihi makhluk amfibi pokoknya. Di darat bisa, di laut juga bisa, keren ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.